Maka karena itu kita harus memfokuskan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali khatam. Jadi selama bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu khatam 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang kita hormati ibu bapak majelis guru, yang saya hormati siswa siswi SMA IB Islamic Village. Ada SMP juga Pak? Enggak. Kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 ada? Tidak ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita yang hadir duduk di majelis ini semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tak terasa bulan Ramadan sudah hampir selesai. Hari yang keberapa sekarang? Hari yang keberapa? Hari yang ke-18. Laki-laki ada yang bolong puasanya? Ada yang bolong puasanya? Satu yang ingin saya sampaikan kepada adinda semua, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang Ramadan itu berbeda dengan bulan yang lain. Maka karena itu kita harus menspesialkan bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kita hadir di majelis ini adalah dalam rangka untuk memperingati nuzulul Al-Quran. Apa itu nuzul Al-Quran? Hari turunnya Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ini adinda semua, itu pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkannya Al-Quran. Karena itu
Karena bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka sama artinya bulan Ramadan adalah ulang tahunnya Al-Quran. Kalau ananda semua, adinda semua di sini, kalau pas bulan ulang tahunnya ngapain? Pas ulang tahunnya diapain? Kalau kita lahir di bulan April, umpama sekarang bulan April, biasanya orang yang lahir di bulan April, ia akan mengistimewakan bulan April daripada bulan yang lain. Kenapa? Karena ia lahir di bulan itu. Orang tua kalau ada anaknya lahir di bulan April, biasanya ia akan mengistimewakan bulan itu kepada anaknya. Maka karena itu, karena Al-Quran lahir di bulan Ramadan, maka kita harus menspesialkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Itu jugalah kenapa ya, bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Maka karena itu, saya ingin mengajak kita semua yang hadir di sini, kita harus menspesialkan Al-Quran di bulan ini. Tidak hanya kita, sebenarnya siapapun, kalau ia sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang baik, maka dia harus menspesialkan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Itulah kenapa Syahrul Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Dengan apa kita spesialkan? Dengan apa kita spesialkan Ramadan dengan Al-Quran itu? Dengan pertama membaca Al-Quran. Ini sudah hari yang ke-18. Siapa yang sudah khatam Al-Quran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Dari sekian ratus ribu yang hadir, baru 7 orang yang khatam Al-Quran. Maka yang bagi yang belum, berniatlah, bercita-citalah bahwa saya Ramadan tahun ini harus khatam Al-Quran. Minimal 1 kali. Rasulullah SAW, panutan kita, itu beliau senantiasa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap malam selalu baca Al-Quran, nyetor kepada malaikat Jibril. Maka karena itu kalau kita ngaku umat sebagai umat baginda Nabi, kita harus khatam Al-Quran. Imam Malik rahimahullah, kalau sudah masuk bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, itu beliau stop semua pengajiannya. Gurunya Imam Syafi'i itu pendiri mazhab Maliki, kalau masuk bulan Ramadan beliau stop semua pengajian, beliau fokus baca Al-Quran. Beliau fokus tadarus Al-Quran. Maka karena itu kita harus memfokuskan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau masuk bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali khatam. Jadi selama bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu khatam 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Kalau kita tidak bisa seperti itu, minimal kita punya niat 1 kali khatam selama bulan Ramadan. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu ingin menjadi orang yang mulia. Nah, salah satu cara yang paling gampang, paling enak, paling cakep caranya agar kita jadi orang mulia, yaitu dengan dekat dengan Al-Quran. Apapun yang dekat dengan Al-Quran, dia jadi mulia.
Rumah kalau ada Al-Quran di dalamnya, dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka rumah itu menjadi mulia. Seseorang kalau sering baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, namanya hafizul Quran, maka ia menjadi orang yang paling mulia. Jadi kalau kita ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harus dekat dengan Al-Quran. Dan kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi sahabat Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena Al-Quran itu nanti di hari akhirat akan memberikan syafaat kepada teman-temannya. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Al-Quran, maka kita harus menjadi temannya Al-Quran. Maka tidak ada cara lain selain jadi teman Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Maka kita ini setiap hari selalu harus baca Al-Quran. Punya target-target tertentu. Jangan sampai kita 3 hari berturut-turut tidak baca Al-Quran. Kata para ulama, barang siapa yang 3 hari berturut-turut tidak baca Al-Quran, maka dia munafik. Orang yang seandainya hatinya tidak terpaut dengan Al-Quran, maka tidak ada kemuliaan di dalam hidupnya. Maka kalau ada orang yang biasa saja, enak-enak saja perasaannya, kalau tidak baca Al-Quran sehari, 2 hari, 3 hari, berarti dipertanyakan hatinya, dipertanyakan Islamnya. Maka karena itu adinda semua, setiap hari harus baca Al-Quran. Mau setelah subuh boleh, selesai isya boleh, selesai maghrib boleh. Yang penting setiap hari harus baca Al-Quran. Kalau teman-teman dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah akan menjadi sahabat Al-Quran. Kalau jadi sahabat Al-Quran, maka insya Allah nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh Al-Quran. Selain kita menjadi teman Al-Quran, saya sampaikan kabar gembira kepada teman-teman yang rajin baca Al-Quran. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillah ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah itu punya keluarganya dari manusia. Jadi manusia ini ada yang dia itu merupakan keluarga Allah. Mau nggak kita jadi keluarga Allah? Mau nggak kita jadi keluarga Allah? Mau? Mau. Bagaimana caranya? Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka keluarga Allah itu ya Rasulullah? Siapa mereka? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Hum ahlullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh." Ahli Al-Quran itu, keluarga Al-Quran itu, sahabat Al-Quran itu adalah keluarga Allah dan orang pilihan-pilihannya Allah. Maka kalau kita rajin baca Al-Quran, maka kita menjadi sahabat Al-Quran. Orang yang jadi sahabat Al-Quran, maka dia menjadi keluarganya Allah. Kalau kita jadi keluarganya Allah, apapun yang kita inginkan, apapun urusan kita, maka kita gampang urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan jadi keluarganya Allah, jadi keluarga pejabat aja kita senangnya minta ampun. Sekarang kita jadi keluarga Allah, gimana tidak akan senangnya rasa hati? Karena apapun yang kita inginkan, insya Allah gampang. Karena kita merupakan keluarganya Allah. Maka orang yang hidupnya dekat dengan Al-Quran, orang yang sering baca Al-Quran, gampang hidupnya, enak aja perasaannya, tenang hatinya.
Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, orang yang sering belajar Al-Quran, tidak ada satu kaum yang berkumpul kemudian dia belajar Al-Quran, kecuali Allah turunkan kepadanya sakinah, Allah berikan kepadanya ketenangan. Maka untuk ananda-ananda semua, untuk adinda-adinda semua yang sering galau, sering banyak masalah, obatnya yang paling utama, sering-sering baca Al-Quran. Jadi kalau ada masalah hidup, baca Al-Quran. Kalau seandainya lagi bermasalah dengan siapa gitu, baca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan solusi dari segala perkara kita. Dan selesai baca Al-Quran, mintakan kepada Allah yang merupakan keluarganya, yang kita merupakan keluarganya. Kalau kita sering baca Al-Quran, karena kita ahli Al-Quran merupakan keluarga Allah, minta apapun yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain membaca, ini yang paling penting lagi, ada hal yang lebih penting daripada membaca Al-Quran. Apa itu? Mempelajari, mentadabburi, dan mengamalkan Al-Quran. Ini saya sampaikan kepada generasi-generasi emas ini kenapa? Karena hari ini banyak manusia, banyak di antara kita yang kalau bermasalah hidupnya, dia itu bisa frustasi, dia bisa macam-macam dah. Itu kenapa? Jawabannya gampang. Karena ia tidak pernah belajar, mempelajari, mentadabburi isi Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran, kemudian dia pelajari, kemudian dia tadabburi dalam kehidupannya, maka insya Allah seluruh permasalahan hidupnya akan selesai oleh Al-Quran. Apapun permasalahan hidup kita ini, kalau kita baca Al-Quran, kalau kita tadabburi, semuanya diselesaikan oleh Al-Quran. Maka karena itu, poin yang ingin saya sampaikan untuk generasi kita yang sekarang ini, terutama yang jenius-jenius ini, tidak cukup hanya dengan membaca saja, tetapi belajarlah untuk mentadabburi, untuk mempelajari isi Al-Quran. Bangsa Barat itu maju karena ia belajar Al-Quran dan mentadabburinya. Kita terbelakang itu karena kita malas, karena kita gak mau belajar. Karena justru yang mempelajari agama kita, yang mempelajari Al-Quran kita itu orang luar. Coba, teori Big Bang itu dari mana? Dari Al-Quran. Teori kelahiran manusia itu dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran yang bilang, ya, pertemuan laki-laki dan perempuan, ya kan, bersetubuh, pertemuan antara sperma dan ovum, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi segumpal daging, 40 hari berikutnya jadi ini, jadi semua dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran yang nyampein. Lalu orang lain yang meneliti, orang Barat yang meneliti, kita, karena nggak kita pelajari. Bumi bulat, itu teorinya dari mana? Dari Al-Quran. Ada 7 lapis langit, dari mana? Dari Al-Quran. Karena kita tidak mempelajarinya, maka kita menjadi tertinggal. Maka harapan saya nih, tertumpu kepada generasi yang muda-muda ini, jangan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi mulailah mempelajari isi Al-Quran. Kalau tidak dipelajari, tidak ditadabburi, kita hanya sekedar membaca saja, maka kita hanya dapat pahala membaca saja. Kata Imam Ali karamallahu wajhah, la khaira fil qiraah illa bitadabbur. Tidak ada kebaikan dalam bacaan
kecuali kita mentadabburi, mempelajarinya. Maka harapan saya kepada generasi muda ini, selain kita harus rajin baca Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran, apalagi sekarang bulan Ramadan, kita harus mulai belajar, mempelajari, mentadabburi isi Al-Quran. Ada seorang raja ngirim surat kepada bawahannya. Lalu surat itu dibingkai oleh bawahannya. Selesai dibingkai, ditaruh di tempat yang tinggi, dicium, dihormati. Apakah rajanya senang? Apakah rajanya senang? Senang? Surat yang diberikan oleh raja dibingkai oleh bawahannya, ditaruh di tempat yang tinggi, dihormati. Apakah rajanya senang? Senang? Enggak senang rajanya. Kenapa? Karena tujuan raja ngirim surat ke bawahan bukan untuk dibingkai, bukan untuk ditaruh ke tempat yang tinggi, bukan untuk dimuliakan. Tetapi tujuan raja mengirim surat kepada bawahannya adalah supaya bawahannya tersebut membaca isi suratnya, mempelajarinya, kemudian melaksanakannya. Begitulah Al-Quran Allah turunkan kepada kita. Bukan hanya sekedar untuk dipajang, bukan hanya sekedar untuk dihormati, bukan sekedar hanya untuk ditaruh di tempat yang tinggi, tetapi Al-Quran Allah turunkan kepada kita untuk kita baca, kita pelajari, kita tadabburi, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka bagi generasi muda ini, adik-adik saya semua yang hadir di sini, tolong selesai ini rajin baca Al-Quran, lalu mulai belajar mentadabburi isi Al-Quran. Selesai tadabbur, apakah selesai? Belum. Apa intinya? Selesai dipelajari, selesai ditadabburi, dibaca artinya, dibaca tafsirnya. Poin yang berikutnya adalah amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang pelajari Al-Quran, kemudian dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, bagaimana dia? Lihat akhlaknya. Kalau kamu ingin melihat Al-Quran, lihat akhlak Rasulullah SAW. Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Akhlak Rasulullah itulah Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Itulah akhlak Rasulullah. Maka kalau kita ingin mengamalkan Al-Quran, berakhlaklah seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Maka orang yang tidak menghormati guru berarti tidak pernah belajar Al-Quran. Orang yang tidak menghormati sesama tidak belajar Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Orang yang tidak menghormati yang tua berarti tidak mengamalkan Al-Quran. Orang yang berkata kotor, berkata buruk, berperangai buruk berarti tidak mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena itu, sebagai seorang Muslim yang baik, sebagai seorang mukmin yang baik, maka berakhlaklah sebagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita orang Islam ini adinda semua, itu dinilai dari akhlak kita. Dinilai dari akhlak kita. Dulu Said Qutb, seorang reformis dari Mesir, beliau bilang begini, saya melihat Islam di Paris, saya melihat Islam di Jerman, tapi saya tidak melihat Islam di Kairo. Kenapa? Karena yang mengamalkan Islam itu orang Barat. Kebersihan, antri, mereka, kita. Kita ngaku baca Al-Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran.
Kita tiap hari baca Al-Quran, tapi tak menghormati orang tua, percuma. Kita baca Al-Quran, tapi tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Tidak memikirkan bagaimana bangsa ini, bagaimana diri ini, sibuk dengan kehidupan kita sendiri. Penuh tiap hari gadget, Facebook, IG, Twitter. Itu aja kehidupan kita, lalai kita. Maka kalau kita ingin maju, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali hidup dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, kemudian tadabburi Al-Quran, kemudian amalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mentadabburi Al-Quran, kemudian dia bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, saya jamin kehidupannya sukses dunia akhirat. Pasti itu. Saya pastikan itu. Jadi kalau ada ananda di sini semua yang dia tiap hari baca Al-Quran, ya, kemudian dia rajin tadabbur Al-Quran, kemudian dia berakhlak seperti akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran, ya, dia berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu isinya adalah akhlaknya Rasulullah. Kalau nanti 20 tahun ke depan teman-teman gak sukses, bisa datangi saya. Bisa datangi saya. Bilang sama saya, Bapak pembohong, Ustadz pembohong. Saya tiap hari baca Al-Quran, saya pelajari Al-Quran, saya amalkan Al-Quran, tapi saya gak sukses sekarang. Bilang, saya pembohong. Dan itu tidak akan pernah ditemukan. Maka karena itu, saya punya banyak teman. Saya punya banyak teman. Dalam perjalanan kehidupan ini, saya punya banyak teman yang hafiz Al-Quran. Saya punya banyak teman yang rajin baca Al-Quran. Saya punya banyak teman orang yang sering belajar Al-Quran. Dan hari ini, saya melihat rata-rata hampir 100% orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran, semuanya sekarang menjadi orang-orang sukses. Ananda semua, adik-adikku, tidak ada harapan kecuali kita mulai dari sekarang. Tidak akan kita mendapatkan hasil kecuali kita memulai dari satu langkah. Maka tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam jiwa kita, mulai hari ini saya akan menjadi sahabat Al-Quran. Mulai hari ini saya akan menjadi keluarga Allah dengan menjadi ahli Al-Quran. Ya. Mulai hari ini saya akan senantiasa berusaha setiap hari baca Al-Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'asafarin kiramin bararah, maka nanti di yaumil akhir dia akan dikumpulkan bersama para malaikat, bersama yang mulia. Maka karena itu, mari kita hidupkan diri kita, mari kita hidupkan kehidupan kita ini dengan dekat dengan Al-Quran. Hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir pesan saya, bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran, bulan yang dimana kita harus menspesialkan Al-Quran. Maka karena itu targetkan bagi yang masih 5 juz, bagi yang masih 10 juz, maka saatnya sekarang menyiksa diri. Siksa diri kita. Bagaimana cara menyiksanya? Cara menyiksanya adalah kalau seandainya kita baru 10 juz, maka targetnya berarti 10 hari terakhir ini harus selesai 20 juz. Berarti siksa diri 2 juz sehari. Ngapain kemarin main-main? Kalau seandainya sekarang ada yang sudah 15 juz, bagus. Berarti dia sisa 10-12 hari lagi ini, sisa 15 juz yang harus ia selesaikan.
Jangan sampai ada di antara ananda semua yang di sini yang satu Ramadan ini tapi satu kali khatam saja tidak. Jangan ngaku umat Nabi Muhammad, jangan ngaku cinta kepada Al-Quran, jangan ngaku sayang sama Al-Quran. Kalau seandainya kita malas, Ramadan saja kita tidak baca Al-Quran. Ingat, orang yang enggak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, maka susah ia khatamnya di luar Ramadan. Pas Ramadan aja dia enggak semangat, apalagi di luar Ramadan. Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan di mana amal ibadah kita, bacaan Al-Quran kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir lagi, sekali lagi sebelum terakhir, ini pesan titipan, ya, pesan titipan dari seseorang kepada ananda semua. Al-Quran itu adalah sesuatu yang universal, yang pemahamannya itu senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Jadi Al-Quran tidak akan pernah tertinggal. Jadi kalau ada di antara teman-teman, ini pesan ini karena ada di antara teman-teman yang menganggap Al-Quran itu kuno. Ada yang menganggap kalau kita hanya dekat dengan Al-Quran nanti kita akan ketinggalan. Tidak akan pernah ketinggalan. Karena Al-Quran isinya adalah sesuatu yang universal. Dan pemahamannya akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya Islam kita itu adalah Islam hadarah. Al-Quran kita itu memaknai makna hadarah, kekinian. Jadi apapun yang terkini selalu ada solusinya di dalam Al-Quran. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.